Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamal Qur'an, allamal insana, allamahul bayan. Pengeten mawon. Wassalatu wassalamu ala asrafi rusulihi wa akrami anbiya'ih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qailu fi hadis syarif addibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa hamalatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi dhilli arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluh au kama qala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahum ila yaumiddin. Pertama, perkenankan saya ikut nimbrung minta maaf dengan para guru, khususnya Pak Yai Musta'in ini sudah jadi kiai beneran, sudah jadi doktor. Ya, demikian juga murid-murid, rupanya segi ma'isyah duniawiyahnya cukup membanggakan. Mereka banyak datang membawa mobil. Ini kan pertanda hidupnya sudah meriah, Pak. Ya, sa'adatun fid dunya. Tinggal kita tunggu sa'adatun fil akhirah. Saya mohon maaf gak bisa kemana-mana. Silaturahmi juga sudah sulit, mengikuti perkembangan di luar juga terhalang setelah terkena corona itu. Alat pendengaran saya ini turun drastis. Karena itu saya hentikan kegiatan mengajar. Kecuali sekedar melayani orang konsultasi, orang yang bertanya ini dan itu, atau diminta untuk memberikan sesuatu. Tapi itu pun saya layani hanya secara tertulis. Nah, sebab komunikasi secara lisan terganggu oleh indera pendengaran. Masalahnya itu. Oleh karena itulah melalui forum ini saya mohon maaf lahir batin tidak bisa mewujudkan silaturahmi sebagaimana yang menjadi tradisi besar umat Islam. Yang kedua, Bapak sekalian, terutama panitia penyelenggara temu alumni alma mater Madrasatul Quran yang kami hormati. Pertama, selaku mantan guru, ya walaupun guru bantu, sewaktu almarhum Pak Kiai Yusuf Masyar masih sugeng, ya itu masih ada Pak Yai Mahfud Anwar. Nah, dari situlah saya mulai mengabdikan diri walaupun bertindak sebagai guru honorer. Ya, karena kediaman saya sudah berada di Cukir, tapi pekerjaan saya masih di Ponorogo. Ya, jadi saya di Ponorogo mencapai 10 tahun lebih sedikit. Setelah itu dipindahkan ke Surabaya. Jadi Tebuireng ini hanya tempat untuk istirahat. Kegiatan saya di Surabaya ya di kantor wilayah Nahdlatul Ulama Jalan Darmo. Bukan yang Masjid Akbar ini, Jalan Darmo sana. Berlanjut dengan kegiatan menjadi komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Itu kegiatan saya organisasi sosial keagamaan. Untuk selanjutnya ya jadi guru atau dosen honorer, melayani Undar, melayani Universitas Hasyim Asy'ari, melayani Universitas Sunan Giri di Ponorogo, melayani Universitas Ibrahimi di Ngabar, Ponorogo,
dan sebagainya. Ya itulah kegiatan saya dulu ketika masih segar bugar, masih panca indera masih aktif. Nah, untuk ini barangkali karena saya itu diminta untuk berbicara selaku mantan guru sepuh, ya artinya guru yang sudah pensiun. Ya guru sepuh itu yang sudah pensiun kan Pak ya. Pertama saya ingin menyoroti bahwa hubungan hamba dengan agama Allah dalam hal ini, terutama terkait dengan Al-Quran, itu bukan semata-mata hafal teksnya, bukan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana. Berarti Quran itu merupakan materi, bahan mentah yang harus dikuasai lewat ilmu. Oleh karena itu Nabi tidak menyebut orang yang hafal Quran, tetapi hamalatul Quran. Nah, kalau hanya hafal tok, maka doanya tidak boleh panjang-panjang. Allahumma zakirni minhuma nasitu, itu saja. Tidak nyampe wa alimni minhuma jahiltu. Ya ini yang belum tercapai ini, wa alimni minhuma, sesuai dengan pesan Prof. Dr. Adib Mustafa Al-Bayra yang menulis At-Tarhib fi Matni Takrib Abi Suja. Beliau mengingatkan saya mencoba untuk mensosialisasikan matan kitab Suja yang dikenal dengan takrib itu. Kemudian ada Fathul Qorib dan sebagainya. Nah, itu dilengkapi dalil. Li'anna tullabal yaum, karena kaum terpelajar pada hari ini yasfu ma'rifatas syariati biadillatihi. Mereka baru terpuaskan hatinya itu kalau dikenalkan wawasan keislaman, syariat dan sebagainya, lengkap dalil, lengkap dengan argumentasi. Besar sekali peran dan posisi Al-Quran kalau dihubungkan dengan kebutuhan akan dalil. Contoh yang paling gampang Pak ya, serba mendambakan wawasan hukum, mencoba memahami pensyariatan zakat fitrah, akan terbaca bahwa pada surat Juz Amma ada kata-kata Al-Quran qad aflaha man tazakka. Ya, qad aflaha, bantuan tafsir ayat 3 ini itu sudah terpantau sudah bahwa pensyariatan zakat fitrah jauh mendahului pensyariatan zakat mal yang tersalurkan melalui 82 ayat, di mana perintah zakat diparalelkan dengan perintah sholat. Itu ada 82 ayat. Itu zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi kalau kemudian ada tata pikir zakat fitrah boleh pakai uang, ini diilhakkan Pak, dikiaskan sabah dengan pelaksanaan zakat ternak unta. Kalau orang sudah punya 5 ekor unta, zakatnya seekor kambing. Begitu hadisnya. Ya kambing itu tentunya dibeli, uangnya disodakohkan. Apa dalam bentuk natura makanan atau dalam bentuk mata uang tunai. Kan dari situ Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh bagaimana penerapan zakat ternak. Nah, kalau zakat ternak yang dikomandokan melalui ayat Al-Quran paling awal adalah pada tahun kedua Hijrah. Sedangkan qad aflaha man tazakka itu ayat turun sebelum Hijrah. Dari sini kita bisa ngukur itu.
Berarti zakat fitrah tidak mungkin dilikuidasi oleh zakat mal. Jadi tetap mekam, tetap eksis sebagai zakat tersendiri. Makanya zakat fitrah itu tidak terkait dengan kekayaan. Tidak ada nisabnya secara jelas. Yang penting orang itu hari itu bisa makan, bisa minum, sampai dengan hari rayanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sekalipun harus ditempuh dengan cara ngutang. Kata Imam Malik, ya kalau perlu utang boleh untuk zakat fitrah. Nah, tapi zakat mal kan kalau utang bebas dari zakat. Jadi ini kalau terjadi ilhaq atau kias, ya zakat fitrah boleh dibayar dengan uang. Berarti menghapus ketentuan zakat fitrah yang asli, menasah. Hak menasah ayat itu prerogatif Tuhan, bukan mujtahid. Ya, bukan ulama, bukan doktor atau profesor tidak bisa menasah. Periode nasah habis dengan periode nuzulul wahyi. Dengan itulah makanya berbekal ilmu alat menguasai makiyah madaniyah saja, kita sudah bisa ngoreksi pemikiran agama yang benar atau keblinger. Ya, ilmu alatnya itu saja. Ya, demikian juga ini, misalnya sajalah kita mau berpikir jauh tentang masalah-masalah apapun gitu loh. Ya, bikin masalah badan amil zakat, jadi contoh. Abu Hurairah, seorang sahabat yang baru memeluk Islam. Ingat saya 6 tahun setelah Nabi berada di Madinah. Beliaulah orang pertama yang mendapat kepercayaan dari Rasulullah untuk menjaga kantor tempat penyimpanan zakat fitrah. Itu pun tahun 9 Hijrah. Abu Hurairah merasa menerima itu. Makanya ketika kita ini coba-coba memahami apakah zakat fitrah itu masuk ke dalam arkanul Islam, rukun Islam yang 5, baca syahadat, mengerjakan sembahyang, mengeluarkan zakat, apa termasuk itu? Atau berdiri sendiri? Oleh karenanya, kalau kemudian di dalam aula itu, majalah aula, itu mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, katanya gitu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kita harus konsisten. Istri itu bukan kewajiban suami menyediakan zakatnya, harus dari uangnya sendiri. Itu Abu Hanifah. Jadi kalau memakai pemikiran Abu Hanifah, zakat bil qimah, ini berarti talfik. Talfik itu namanya eclectic method, ya. Berpikir mondar-mandir, pilih-pilih, mana yang enak, mana yang tidak enak gitu loh. Talfik ini mengakibatkan tidak sahnya ibadah. Tidak ada talfik dalam ibadah. Tidak ada. Karena itu Imam Syafi'i selama berada di sekitar makbarah Imam Abu Hanifah, sepanjang berapa hari berada di situ, tidak pernah kunut subuh. Karena Imam Abu Hanifah sepanjang hidupnya tidak pernah berfatwa dan tidak pernah melakukan sholat subuh pakai kunut. Jadi Imam Syafi'i sangat menghormati, tidak mau talfik untuk ibadah. Nah, barangkali ya memang masalahnya kita tidak tahu lah. Orang-orang yang pinter-pinter itu sudah bisa menduga. Kalau ngisi artikel di aula misalnya, paling piro honornya gitu loh. Ya, paling berapa honornya. Jadi yang mengisi itu anak-anak yang ilmunya ya ketek banget gitu loh. Belum ngerti talfik itu apa, belum ngerti qaudiyah itu apa. Kalau luar qaudiyah tidak boleh talfik. Ya, kalau satu qaudiyah bisa. Misalnya ajalah untuk ukuran apa yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah kutul balad, makanan pokok seluruh penduduk negeri.
itu dikiaskan dengan teori matlak menetapkan 1 Ramadan berlaku juga untuk balad. Bukan Korea, bukan Madinah. Sehingga ketika saya tanya kepada almarhum Kiai Maksum Lasem, ya, Mbah, kalau untuk sembahyang berapa matlak se-Indonesia? 9. Untuk salat itu dari Sabang sampai Merauke itu 9 matlak. Tapi untuk hilal Ramadan, hilal Syawal 1 matlak. Indonesia itu dianggap 1 matlak. Nah, disinilah harus konsisten. Kalau kita akan melakukan talfik harus konsisten. Tidak boleh lalu asal comot gini. Nah di sini masalahnya. Peran orang-orang, saudara-saudara yang hafal Quran, cuma hafal ayatnya tok. Tidak ada sumbangsih untuk membangun wibawa, keutuhan dan kedinamisan syariat. Di situ letak kelemahannya. Makanya Rasulullah tidak mengatakan wahamalatil Quran itu diganti dengan wahafadzatil Quran, tidak. Jadi yang fi zillillah yaum fi zilli yauma la zilla illa zilluh pada hari kiamat itu adalah hamalatil Quran. Orang yang sanggup membawa Al-Quran benar dieksploitasikan, dijadikan dasar pelaksanaan syariat al-Islam itu. Nah, oleh karena itu saya jadi berpikir ulang. Ketika saya ini sering diminta oleh almarhum Yai Zamroji Kencong. Beliau kalau hafalan Quran di Yayasan Dahlan Khalil Rejoso. Sebelum setor itu saya disuruhnya nyemak dhisik. Kalau sudah baru beliau menghadap Yai Dahlan ngapalno. Nah, saya berpikir kepingin ngapalno Quran saja. Ya karena terpengaruh suasana Yai Zamroji ketika itu. Nah sekarang kan sudah tidak ada. Saya yang kenal kan Yai Zamroji, Yai Bajuri Bendet itu kenal. Nah, kalau Tebu Ireng tidak begitu tahu. Ya, walaupun bapak saya itu alumni Tebu Ireng, paman saya alumni Tebu Ireng, mbah saya Yai Makmur, ya, itu juga ustadznya Pak Fakih yang jual sate itu Pak. Itu ngaku sendiri, itu guru saya Mas Makmur itu mbah saya Pak, zaman Hadratus Syekh. Beliau permisi pulang dan didorong Hadratus Syekh karena didaulat oleh rakyat di Pemalang sana untuk menjadi bupati. Tapi begitu beliau menginjak berapa hari menjadi bupati, digeruduk sama PKI, lalu dibunuh juga tidak bisa mati. Dimasukkan ke sumur, dibiui, kedebak sama batu, matinya kan ada makan berapa hari gitu loh. Nah, itu alumni guru zaman Hadratus Syekh. Nah, saya menjadi terpenyuk ketika saya diberi kepercayaan untuk bisa menempati sebidang tanah kepunyaan almarhum Yai Adlan di belakangnya pondok Tebu Ireng itu. Ini barangkali infak yang harus diterima mbah saya, tapi beliau tidak pernah merasakan, tapi justru cucunya yang merasakan. Kira-kira begitulah. Nah, oleh karena itulah Bapak sekalian, program Al-Quran dihafalkan ini terus berlanjut saja. Berlanjut apa bagusnya. Cuma dimantapkan lagi dengan penguasaan ilmu-ilmu untuk memberdayakan Al-Quran sebagai landas pemikiran dan pendasaran syariat, yaitu ilmu usulut tafsir. Ya, ilmu usulut tafsir. Sedikit saja ilmu itu kita kuasai, akan banyak wawasan yang kita punyai. Yaitu dengan ilmu usulut tafsir itu. Ya seperti tadi Makiyah Madaniyah saja sudah begitu rupa. Ya, jadi seperti Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Ada ahli tafsir yang mengatakan itu surat Madaniyah, ada 2 orang. Selebihnya para sahabat itu mengatakan itu Makkiyah.
Dari mana? Nah, karena isi kandungan Ar-Rahman ada 27. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu pertanda ayat itu bermuatan pesan-pesan tauhid, pesan-pesan pembinaan akidah yang ditujukan kepada masyarakat jin dan masyarakat manusia. Makanya di sana kan ada ayat ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dasar inilah yang menguatkan para sahabat menganggap surat Ar-Rahman adalah makkiyah, bukan madaniyah. Berarti isinya belum mengarah kepada pembinaan syariat, belum. Masih diarahkan pada pembinaan sektor akidah. Dari situlah itu manfaat dari usulut tafsir. Demikian pula kalau kita sudah masuk kepada wilayah takwil. Ya, tafsir ada takwil kan begitu. Kalau Syekh Muhammad Abduh dalam Juz Amma, saya punya tafsir itu hanya satu juz, isinya Juz Amma tok. Abduh menulis tafsir mengenai Tairan Ababil di surat Fil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Beliau mengatakan itu bukan jenis binatang, tapi mikroba kecil yang tidak terlihat oleh pandangan mata, tapi sangat mematikan. Ketika itu belum dikenal namanya corona kah, bakteri kah, virus kah, belum. Tapi beliau mengatakan begitu. Nah, sehingga tidak perlu ada batu dari neraka jahim dilempar begitu. Itu cukup Tuhan itu memberangkatkan segerombolan virus. Itu katanya Syekh Muhammad Abduh. Hal ini kan bisa kita tolak. Ya, bisa kita tolak gitu loh. Ya jangan hanya ayat itu saja. Coba dilihat sebelumnya. Yang kita lihat di sana kan bi ashabil fil. Gajah yang dibawa oleh raja itu. Ya, untuk kendaraan tempur. Itu kan makhluk hidup yang bisa diraba, telalainya panjang dan lain sebagainya. Ya, demikian juga mereka itu fitadlil, sesat jalan. Sesat jalan karena iri hati dengan prestasi kota Mekah. Gara-gara ada Ka'bahnya, penduduk sekitar itu hidup berkecukupan. Karena banyak orang yang datang pergi untuk melakukan tawaf mengitari Ka'bah. Itu yang sumber iri hatinya Abraha itu. Nah itulah Tuhan lalu kesesatan ini harus segera ditutup dengan mengirimkan itu Tairan Ababil. Dan di situ tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bukti sejarah. Kalau kita melakukan wukuf di Mina, kita jalan sedikit meninggalkan Mina, jalan kaki, itu akan ketemu satu areal. Areal itu dipatoi pakai besi dan ada kawat yang oleh Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah tidak boleh orang masuk. Ternyata tanah di mana Abraha dan kawan-kawan dikuburkan, terkubur memang. Itu kalau kita pakai, ambil sedikit saja untuk mengusir orang yang nyewa omah gak nyengkir-nyengkir. Katanya saya sanggup bayar, kan tidak ada perjanjiannya. Kapan saya harus pergi? Nah, itu cukup saya perintahkan. Saya ngambil saja sejumput tanah di sana. Itu orang Ngawi saya perintahkan begitu. Begitu pulang dari haji langsung dilempar situ, segera pergi Pak, tanpa minta pesangon. Padahal berapa ribu tahun kelahiran Nabi kan sebelum itu. Haji Indonesia selama mereka berada di tanah suci. Itu bukan karena hafalan Qur'annya.
Bukan. Tetapi karena pengalamannya menjadi organisatoris kemahasiswaan. Memang beliau dipercaya betul untuk mengelola organisasi kemahasiswaan untuk sektor hubungan keluar kepada Rasulullah. Tidak ada. Saya pelajari itu. Rawi-rawinya Tarekat Tijaniyah hanya nyambung sampai kepada Syekh At-Tijani saja. Nggak nyampe pada tabiin pun tidak. Jadi kemutasilannya yang diragukan. Mbah Maksum itu ya Masem. Saya tanya, Mbah, panjenengan kok remen wiritan? Panjenengan itu derek tarekat napa? Ternyata beliau gitu. Aku ya seneng wiritan, seneng tok. Tapi ikut tarekat manapun tidak. Oleh karenanya, ketika sudah ada pancingan supaya Pondok Tebu Ireng mendukung sosialisasi sholawat wahidiyah, ya sholawat wahidiyah. Dulu pernah itu, ya, sampai di tahun Hadratus Syekh pun dipakai untuk sosialisasi sholawat wahidiyah. Saya ini pernah dipercaya sama Pak Yai Ma'ruf Amin selaku ketua fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Pusat bersama Profesor Tatang untuk melakukan observasi ke mana itu di timurnya Ngoro itu ya Pak, Kandangan ya, berapis ya. Ya, hampir di Kandangan itu. Saya ke Gedung Lo dan lain-lain. Itu yang menarik bagi saya untuk diamati adalah keyakinannya terhadap Ghaus hadza zaman. Ini tidak ada dalam akidah itu. Jangankan ahad, mutawatir, gaib saja tidak ada. Oleh karena itulah, tolong yang bau reksa Madrasatul Quran. Karena Wahidiyah itu mengatakan, orang baca Quran, apal Quran berapa ribu ayat, tapi tidak ngerti maksud ayat itu, percuma, tidak ada pahalanya. Tapi kalau baca sholawat, nah jos gitu loh. Nah ini saya dengar itu. Nah ini jadi kalau di sini dihidup suburkan, wah Wahidiyah. Ya itu ya, saya tanya Gus Dur, Gus, sampean mendukung Wahidiyah enggak? Wong paman saya Pak Yai Sohib itu loh pamannya. Itu mondok di Gedung Lo itu 6 tahun loh. Ya sakarepe wis ngono loh. Nah, jadi begini Bapak sekalian. Ya selamatkan. Ya, amanat menghafal Quran itu bagian dari wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jangan dirusak dengan memberikan masuk ya, paham-paham agama yang bertentangan dengan syiar Al-Quran, termasuk seperti Wahidiyah ini. Begitulah Bapak sekalian hal yang bisa saya kemukakan untuk perjalanan Madrasatul Quran selanjutnya. Ya, persoalan seberapa jauh Bapak-bapak bisa mencermati apa yang saya sampaikan ya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Wallahul musta'anu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.